Koloni Roanoke, 117 nyawa yang tiba-tiba menghilang, meninggalkan hanya satu jejak misterius. Angin berbisik di antara reruntuhan, membawa pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang menelan mereka? Hanya satu petunjuk tersisa, menunggu untuk menguak kegelapan yang menyelimuti. Thomas Gray menatap cakrawala biru yang menutupi wilayah tak berujung di antara hutan lebat dan laut yang bergelora. Angin membawa aroma garam, namun di hatinya terdapat rasa pahit yang belum terhapus. Kegagalan misi ayahnya, John White, yang kembali ke Inggris dengan harapan membawa perbekalan, namun tidak pernah kembali. Di dalam kantong kulitnya, tergeletak sebuah peta lusuh berwarna coklat, satu-satunya petunjuk yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di pojoknya terukir satu kata, Croatoan. Di sebuah pondok kayu yang tersembunyi di antara pepohonan Ekos Croatoan, Thomas bertemu dengan Ayana, gadis muda dari suku yang menjadi saksi bisu dari tragedi Roanoke. Ayana memiliki mata yang menatap tajam, seakan menyimpan rahasia panjang yang belum terungkap. Kau datang mencari apa, orang asing? Tanya hanya, suara berderak seperti dedaunan di musim gugur. Aku mencari jejak mereka yang menghilang, jawab Thomas, menatap peta itu. Ayahku menulis di jurnalnya, jika mereka menghilang, carilah di Croatoan. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi aku tahu disinilah aku harus berada. Mereka tidak sendirian. Dari dalam gerbang kayu yang berderit, keluar seorang pria berbalutan kulit berwarna keabu-abuan, dengan mata yang penuh beban. Kapten Edmund Hale, veteran Angkatan Laut Inggris, menatap mereka dengan skeptis. Aku sudah mengarungi lautan demi menegakkan nama raja. Aku tidak mempercayai cerita-cerita hantu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan satu koloni menghilang begitu saja tanpa menelusuri jejaknya. Kedua orang itu menatapnya, merasakan ketegangan yang menebal di antara mereka. Malam itu, di dalam tenda yang dipenuhi cahaya obor, Thomas membuka jurnal ayahnya. Tulisan tinta yang hampir pudar menuliskan, "Hari ketiga kami kembali, semuanya sunyi." Tidak ada jejak, hanya satu kata terukir di tiang kayu, Croatoan. Ayana memandang tumpukan kayu yang menempel di dinding pondok, lalu mengangkat kepalanya. Kata itu bukan sekadar nama tempat. Di suku kami, Croatoan berarti kita bersatu. Kami menuliskannya ketika kami memutuskan untuk bergabung dengan mereka, bukan ketika kami melarikan diri. 3 hari kemudian, hujan turun deras menimpa mereka. Suara gemuruh petir menakuti, namun Thomas, Ayana, dan Edmund melangkah ke dalam hutan yang dipenuhi bisikan pohon. Mereka menemukan jejak-jejak kecil, tanda-tanda sepatu kulit, serpihan kain, dan pecahan tembikar yang mengarah ke sebuah lembah tersembunyi. Di sana, di antara semak belukar, berdiri sebuah rumah kayu yang tampak tak berumur. Namun, dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran yang menggambarkan pertempuran, pertemuan, dan sebuah matahari terbenam di atas laut. Ini bukan milik orang Inggris,
seru Edmund menatap ukiran-ukiran yang menampilkan sosok bermahkota bulu, tampak seperti pemimpin suku Kroatoan yang memimpin pasukannya. Ini adalah catatan mereka. Mungkin mereka menuliskan sejarah mereka di sini. Ayana menempelkan tangannya pada ukiran, menggerakkan jari-jarinya mengikuti alur cerita. Mereka menuliskan tentang kehilangan dan pengorbanan. Namun, ada bagian yang belum selesai. Ia menunjuk pada sebuah ruang kosong di tengah dinding, tempat seharusnya ada gambar seorang wanita dengan mahkota. "Apakah itu?" bertanya Thomas, rasa ingin tahunya menyiul kembali. Ayana menunduk, menatap tanah. "Ada legenda di suku kami tentang Ibu Bumi. Dia adalah wanita yang menuntun orang-orang ke tanah baru ketika mereka kehilangan arah. Jika kau mencari mereka, kau harus mencari Ibu Bumi." Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih jauh. Sebuah hari berlalu, dan mereka menelusuri sungai yang mengalir ke arah barat, mengikuti suara gemericik air yang berirama. Di tepi sungai, mereka menemukan sebuah batu besar yang dipahat dengan simbol-simbol aneh. Pada satu sisi, terukir sebuah lingkaran dengan 3 titik di tengahnya. Tanda yang pernah dilihat Thomas dalam catatan militer Inggris sebagai Mark of the Lost. Di sisi lain, ada gambar burung yang terbang ke atas, melambangkan kebebasan. "Apakah ini semacam kode?" tanya Thomas, menggaruk dagunya. Edmund menatap batu itu, lalu mengeluarkan pisau kecil. "Jika ini kode, maka kita harus memecahkannya." Mereka memutar batu itu, mencari sudut yang tepat. Saat batu berputar, suara gemerisik tanah terdengar, dan di balik batu terbuka sebuah lubang sempit yang menampakkan tangga batu berlumut. Penerangan obor menembus kegelapan, menyingkap lorong yang menurun ke dalam tanah. Mereka melangkah masuk, merasakan udara dingin menyentuh kulit mereka. Di ujung lorong, sebuah ruang batu terbuka, dipenuhi dengan sisa-sisa peralatan, senjata, dan potongan kayu yang terpotong rapi. Di tengah ruangan, terletak sebuah peti kayu berukir, dihiasi dengan lambang Kroatoan yang berkilau di bawah cahaya obor. "Ini pasti milik mereka," bisik Ayana, matanya bersinar. Thomas mengangkat penutup peti dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah gulungan kulit yang terjaga dengan cantik, serta sebuah kristal biru yang berpendar lembut. Gulungan itu berisi catatan tulisan tangan yang tampak campuran antara bahasa Inggris kuno dan simbol suku Kroatoan. Thomas memutar gulungan itu, membaca dengan susah payah. "Kami, orang Roanoke, telah memutuskan untuk bergabung dengan Kroatoan demi keselamatan kami. Kami meninggalkan jejak pada pohon untuk memberitahu mereka yang datang mencari kami. Namun, kami menyembunyikan sebuah warisan yang akan melindungi tanah ini dari bahaya yang akan datang." Kristal biru bergetar, memancarkan cahaya yang menyebar ke seluruh ruangan, menyingkap bayangan-bayangan lama. Di sudut ruangan terdapat sebuah pintu besi yang terkunci rapat. Di atasnya terukir simbol segitiga terbalik yang tampak seperti lambang yang sama dengan yang ada pada batu di tepi sungai. Ini bukan sekedar warisan. "Ini sesuatu yang lebih kuat," kata Edmund, menatap kristal yang berdenyut.
Mereka membuka pintu besi dengan kekuatan bersama, dan di baliknya terbentang sebuah ruangan yang lebih besar, dipenuhi dengan perapian yang masih menyala, meja kayu panjang, dan kursi-kursi yang tampak baru saja ditinggalkan. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita berambut hitam panjang, mengenakan jubah berwarna tanah. Matanya memancarkan cahaya yang dalam. Wajahnya tampak akrab, namun tidak pernah dilihat Thomas sebelumnya. "Selamat datang, pengembara." Suara wanita itu terdengar lembut, namun penuh otoritas. "Aku adalah Ibu Bumi, penjaga perjanjian antara Roanoke dan Croatoan. Kalian telah menemukan apa yang kami sembunyikan selama berabad-abad." Thomas terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apakah kalian semua selamat? Mengapa tidak ada yang kembali?" Ibu Bumi mengangkat tangannya, memperlihatkan cahaya kristal yang menetes ke tanah. "Kami memilih untuk menghilang, bukan karena kami ditaklukkan, melainkan karena kami melindungi diri dari ancaman yang datang dari laut. Musuh kami bukan suku lain, melainkan kapal-kapal penjajah yang mengincar tanah ini. Kami bersembunyi di bawah tanah, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali." Edmund menatapnya dengan skeptis. "Apakah ini semua hanya cerita legenda? Mengapa kalian menyembunyikan catatan ini?" Ibu Bumi menatap mereka satu persatu, lalu menatap kristal biru yang bergetar di tangan Thomas. "Karena kau, Thomas Gray, adalah keturunan dari satu dari kami. Ayahmu, John White, menemukan kami dan menuliskan kisah kami, namun ia tidak pernah mengerti sepenuhnya. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa warisanmu bukan hanya peta, melainkan tanggung jawab. Kristal ini adalah sumber energi yang dapat melindungi tanah ini dari bahaya lautan yang mengancam. Tetapi hanya mereka yang memegang hati murni yang dapat menggunakannya." Thomas menunduk, memegang kristal dengan gemetar. Ia merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah tanah berbicara lewat bisikan angin. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Ibu Bumi tersenyum, namun senyum itu menyimpan beban yang berat. "Kamu harus memutuskan. Apakah kau akan membawa rahasia ini kembali ke dunia luar, atau menyimpannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah? Pilihanmu akan menentukan nasib Roanoke dan Croatoan selamanya." Mereka berdiri di ambang keputusan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar ruangan. Sebuah armada kapal perang Inggris dipimpin oleh Kapten Harrington muncul di kejauhan, menatap hutan dengan mata penuh ambisi. Harrington, yang selama ini mengawasi perjalanan Thomas, menurunkan bendera putihnya, memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. "Serangkan kristal itu, atau semua akan hancur!" teriak Harrington melalui trompet perang. Suaranya bergema di antara pepohonan. Thomas menatap Harrington, ingat akan janji ayahnya yang selalu menekankan keadilan. Ia menoleh ke Ayana yang kini memegang busur kayu. Matanya siap menembak. "Kita tidak boleh menyerah," bisik Ayana. "Kita harus melindungi warisan ini." Edmund mengangkat pedangnya, bersiap melawan. Namun tiba-tiba, kristal biru memancarkan cahaya yang lebih kuat, menciptakan aura biru yang melingkupi seluruh ruangan.
Dari dalam cahaya muncul bayangan-bayangan orang-orang yang pernah tinggal di Roanak, para wanita, anak-anak, dan pria-pria yang berjuang, semua berdiri bersatu dengan Ibu Bumi. "Bersatulah kami," teriak Ibu Bumi, suaranya menggema di seluruh hutan. "Bersama kita akan mengusir mereka yang ingin menjarah tanah kami." Cahaya kristal menembus hutan, menelan kapal-kapal Harrington yang mendekat. Gelombang besar muncul secara tiba-tiba, menenggelamkan armada itu dalam pusaran air yang tak terduga. Di atas kapal, Harrington berteriak, namun suaranya teredam oleh gemuruh laut. Ketika cahaya mereda, hanya tersisa hening di antara pepohonan. Thomas menurunkan kristal ke tanah, menatapnya dengan rasa lega. "Kita berhasil," bisiknya. Namun ada sesuatu yang masih menggelisahkan di balik matanya. Ayana menatap Thomas, lalu berkata dengan nada rendah, "Ada sesuatu yang belum kau ketahui, Thomas. Keluargamu bukan hanya sekadar penjelajah." John White memiliki ikatan darah dengan Kroatoan, bukan hanya melalui pertemuan, tetapi melalui pernikahan rahasia dengan seorang putri Kroatoan. Itu sebabnya kamu merasakan panggilan ini. Thomas menatap Ayana, kebingungan menyelimuti. "Jadi, aku adalah keturunan dua dunia?" Ibu Bumi mengangguk. "Benar, dan itu membuatmu menjadi jembatan antara dua kebudayaan." "Engkau memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan." Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah ringan di luar ruangan. Seorang pria berpakaian lusuh muncul, membawa tas berisi benda-benda logam. Ia memperkenalkan diri sebagai Gabriel, seorang penyelidik rahasia yang bekerja untuk kerajaan Inggris, namun memiliki agenda tersendiri. "Aku datang bukan untuk menjara, melainkan untuk melindungi warisan ini dari tangan yang salah," ujarnya. "Aku telah menyusup ke dalam armada Harrington, mengirimkan sinyal mundur. Aku tahu kamu membutuhkan bantuan." Thomas menatap Gabriel dengan curiga. "Bagaimana kami bisa mempercayaimu?" Gabriel mengeluarkan sebuah medali berwarna perak dengan gambar singa bermahkota. "Ini milik ayahmu. Aku menyimpannya sejak kau masih bayi. Aku telah menunggu saat yang tepat untuk mengembalikannya kepadamu." Mata Thomas bersinar. Ia mengambil medali itu, merasakan kehangatan yang mengalir melalui tangannya. "Jika aku memiliki darah Kroatoan dan medali ini memanggilku kembali ke Inggris, apa yang akan terjadi pada Roanoke?" Ibu Bumi menunduk, menatap kristal yang kembali bersinar. "Kita dapat membangun kembali koloni, namun tidak seperti dulu. Kita akan hidup berdampingan, menghormati alam dan tradisi. Namun, kamu harus memutuskan apakah kamu akan kembali ke tanah airmu atau tetap di sini menjadi penjaga warisan ini." Thomas menatap horizon. Angin meniupkan aroma laut dan hutan. Ia mendengar suara ayahnya dalam pikirannya, mengingatkan untuk mencari kebenaran. "Aku akan tetap di sini," katanya dengan tegas. "Aku akan menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia. Aku tidak akan membiarkan warisan ini hilang lagi." Ayana tersenyum, menatap Thomas dengan bangga. Edmund menurunkan pedangnya, mengucapkan selamat tinggal pada kapal-kapal yang hancur. Gabriel mengangguk, menghilang ke dalam hutan, meninggalkan jejak langkah yang hampir tidak terlihat. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Ibu Bumi menyalakan api di tengah ruangan batu.
Ia menyanyikan lagu lama, melantunkan cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Kristal biru berkilau di sekelilingnya, memancarkan cahaya yang menenangkan. Thomas duduk di sampingnya, memandangi api. Ia mengingat semua yang telah dilalui, pencarian, konfrontasi, penemuan, dan pengkhianatan. Ia menyadari bahwa misteri Roanoke tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersembunyi dalam hati mereka yang berani menatap masa depan. Sementara itu, di luar, hutan berbisik, seolah memberi restu pada keputusan mereka. Suara air mengalir kembali, menandakan bahwa alam telah menerima kembali para penjaga. Dan di atas semua itu, bintang-bintang bersinar, menandai bahwa kisah Roanoke, meski masih penuh teka-teki, kini memiliki satu benang merah yang mengikat masa lalu dengan harapan baru. Dengan tekad yang kuat, Thomas menatap cahaya kristal, berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi warisan ini. Ia menyadari bahwa misteri yang pernah menelan 117 jiwa, kini menjadi pelajaran tentang keberanian, persatuan, dan kekuatan yang lahir dari perbedaan. Di akhir hari, ketika embun menetes di daun-daun, Ibu Bumi mengangkat tangan memanggil roh-roh para pendahulu. Biarlah mereka tahu bahwa kami masih di sini, katanya. Biarlah mereka melihat bahwa kisah Roanoke tidak pernah berakhir, melainkan terus berlanjut dalam setiap langkah kami. Cahaya kristal memudar perlahan, namun tetap menyisakan hangat yang mengalir di tanah. Thomas menutup matanya, merasakan detak jantung bumi, dan mengerti bahwa ia telah menemukan tempatnya di antara dua dunia, menjadi penjaga, menjadi penghubung, menjadi legenda baru yang akan diceritakan pada generasi mendatang. Dengan senyuman yang tenang, ia berbalik menatap hutan, siap menulis bab baru dalam kisah Roanoke yang tak pernah berakhir.